seorang Marco Bezzecchi aja, anjir, Marc Marquez tuh kalau ketinggungan kiri lebih kenceng daripada Ducati yang lain. Rumors yang katanya Dorna akan mengurangi pembalap yang ber-KTP Spanyol dan Italia. Karena itu lagi. Salah siapa kejadian antara Alex Marquez dan Pecco Bagnaia? Hai, coba hai-nya. Hai. Soalnya kalau aku katanya nagih. Coba kalau Mas Joni nagih nggak? Enggak, ada sebentar semua. Iya. Terima kasih banyak loh kalian yang sudah subscribe. Ayo dong, ini aku tuh masih harus mengingatkan kalian karena 60% yang nonton ini kenapa sih kepo aja? Mau dibandingin sama channel lain? Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Apalagi hari ini bahasannya panas. Bukan panas lagi. Sebenarnya tidak sepanas balapannya aja. Iya, tapi bener ya. Sampingan yang panas. Jadi sampingannya panas. Kalau main gaple itu pinggirannya yang gede banget gitu. Bener, membara, menyala kakakku gitu. Jadi sebenarnya memang balapannya bisa dibilang lagi-lagi nggak nggak box office gitu, nggak klasik ya kan, karena Marquez terlalu perkasa di situ ya kan, meskipun kita senang juga gitu akhirnya dia berhasil membukukan kemenangan setelah 1043 hari. Kayak denger ini ya kritikan kita yang di episode sebelumnya gitu, Marc Marquez apa jangan-jangan dinonton kan aku kirim linknya. Emang nggak punya WhatsApp-nya? Ya enggak, saya sih nggak ada. Gimana sih, aku juga nggak punya, bohong. Nge-DM aja kagak dijawab-jawab, dari kapan tahu yang zaman dia masih di Repsol gitu. Kamu nggak punya ordal? Nggak ada. Kalau gitu jangan kesini lagi deh. Saya maunya mau ordal. Jangan. Ordal bukannya orde baru, itu Orba ya. Gak ada ordal-ordalan. Tapi sebenarnya di sini aku tahu banget pasti Pedok Crew itu salah satu pertanyaan besarnya adalah salah siapa kejadian antara Alex Marquez dan Pecco Bagnaia. Udah ada keterangannya. Iya. Tapi nanti sekarang kita mulai dulu Pedok Talk-nya dengan News Flash. Nah, kita mulai lagi dengan News Flash nih. Yang pertama adalah udah resmi akhirnya Fermin Aldeguer bergabung dengan Gresini Racing. Yang ini sebetulnya bukan sesuatu yang mengejutkan lagi-lagi karena mengejutkan sebenarnya. Apa sih? Enggak. Ya kan Mauro Grasili bilangnya apa? Pramac Racing loh. Ya Pramac Racing lah. Terus berjalan seiring dengan perkembangan zaman bubar, kemudian malah ke Gresini Racing. Bapak Mauro Grasili belajar lagi sama Pauluccio Batti. Harusnya ada permintaan maaf tuh dari Mauro Grasili, ternyata benar. Iya ya, coba deh. Ada klarifikasi tuh, bisa bikin TikTok atau bikin Instagram. Iya benar, emang kita. Terus tanda tangan bermaterai. Dengan ini saya Mauro Grasili yang bertanda tangan di bawah ini. Karena gini, sebenarnya memang udah pernah dikonfirmasi. Jadi waktu Fermin Aldeguer diangkat di kontrak sama Ducati Corse, Mauro Grasili tuh udah pernah bilang bahwa dia akan ada di Prima Pramac, ya kan, sebagai tim B-nya Ducati. Tapi ternyata satu dan lain hal berubahlah semua. Bahkan sempat kedengaran mau di VR46, nggak jadi juga. Terus akhirnya sekarang dia berlabuhlah di Gresini Racing karena cuma itu yang kebuka seatnya satu-satunya. Rilisnya cukup menyenangkan karena aku admin Gresini Racing, aku padamu, kamu pasti anak lama. Nirvana banget. Iya, Nirvananya udah bubar. Adik-adik, iyalah, Kurt Cobain udah meninggal kan. Dan sampai anak zaman now bilang, ini maksudnya apa sih gitu. Jadi anak zaman now, kalian yang nggak tahu, ini adalah cover yang sangat legendaris dari sebuah band yang bernama Nirvana. Jadi kalau kalian beli baju tuh di H&M segala macam, tuh ada tuh Nirvana. Pada kagak tahu itu apaan, itu band. Ya, kalian lihat aja itu adalah cover band dari Nirvana yang sangat legendaris. Dan memang sebenarnya itu bayi harusnya dengan ada $100-nya. Ya kan? Dan yang mungkin kalau mau lebih jelas lagi tuh ada judul albumnya tuh Nevermind diganti Fermin. Nevermind Fermin. Jadi kalau saya boleh ulas, Nevermind ini ya kalau ke bahasa Indonesia itu bodo amat. Kenapa bodo amat? Bodo amat Marc Marquez pergi, bodo amat tahun depan seperti apa. Yang penting mereka kedatangan seorang Fermin Aldeguer yang akhirnya apa? Saya melihat bahwa ini menjadi klarifikasi bahwa Gresini Racing ini kayak menjadi squad B-nya Ducati. Karena biasanya pembalap kontrakan istilahnya baru atau muda Ducati itu pasti dibibit di Pramac. Nah, karena Pramac yang nggak ada, waktu itu kan tim bener-bener tim asuhannya langsung Ducati. Nah sekarang ke
Gresini. Meskipun quote unquote ya tim B-nya. Betul. Meskipun yang dapat spek pabrikan adalah Pertamina Enduro VR46. Betul. Jadi main di dua kaki nih sekarang Ducati Corse. Bener nggak sih Mas Joni? Untuk yang pakai spek pabrikan udah ada yang lebih matang nih soalnya. Kan ada Fabio Di Gia yang udah punya pengalaman. Tapi untuk membibitnya memang ditaruh di Gresini Racing. Diperem dulu lah istilahnya kalau telur ya. Iya. Telur atau nggak yang diperem? Ya itulah pokoknya. Terus ngomong-ngomong soal Gresini Racing, mereka juga memperpanjang kontrak dengan Ducati Corse sampai 2026. Jadi Ducati Corse ini nggak mau kehilangan ya. Ya, setelah pasti ngejaga nih. Ya belajar dari Pramac Racing yang begitu dia bina dari kapan tahu dan bahkan istilahnya udah kayak ya pokoknya pasti sama dengan sifat pabrikan tiba-tiba hilang tahun ini. Iya benar. Ya mau nggak mau dia harus menjaga istilahnya siapa nih yang jaga langganan sis ya. Terus ada berita juga tentang Somkiat Chantra yang ini adalah aku tahu banget nih. Chandra. Sawadikap. Ini kalau Mas Joni ya, coba aku tebak. Kalau aku tanya sama Mas Joni, bagaimana pendapatnya tentang Somkiat Chantra yang akhirnya resmi menggantikan Taka Nakagami yang pensiun. Jadi dia jadi development ridernya Jepang gitu ya, HRC. Somkiat Chantra ini sebenarnya banyak jurnalis yang bilang kayak Matt Oxley dia bilang, aku tuh belum yakin deh dia harusnya naik. Tapi kalau jawabannya seorang Joni Lono Mulia, aku tahu, aku bisa tebak. Liberty Media. Ya benar nggak? Iya. Soalnya udahlah race pertama tahun depan di Buriram. Betul. Langsung nyambung ke dia. Langsung Somkiat Chantra. Iya, ya? Betul. Padahal sebenarnya memang, tapi ya ada dua sisi sih kalau di sini aku lihatnya. Satu sisi memang Somkiat Chantra ini memang nggak ada beban apa-apa karena kan emang belum regulasi baru segala macam gitu ya. Jadi aman tuh sebetulnya. Setuju. Tapi kalau menurut Mas Joni sudah layakkah dia atau sebenarnya memang ya udahlah santai aja? Sebenarnya karena belum ada regulasi baru juga. Ya itu tadi kalau aku melihat kalau berbicara terhadap rapor ya misalkan ini guru yang strength, harus rapportnya bagus itu belum layak karena sampai saat ini dia belum pernah performa cukup apik, bisa ya masuk Q2 langsung di Moto2. Tapi sayangnya kan tidak seperti Ai Ogura yang berhasil podium, yang notabene katakanlah dia naik motor baru loh, bukan motor yang biasa pakai. Sementara Somkiat Chantra istilahnya udah plek-ketiplek, tahu banget dengan performa motor Kalex Triumph 765 ini. Nah ini malah performanya jauh bagus si Ai Ogura. Makanya saya pikir Ai Ogura yang lebih layak, cuman mungkin kan HRC sadar bahwa Ai Ogura dengan kemampuan yang cukup bagus harus naik ke Honda yang belum bagus motornya. Ya sudahlah. Nah sementara Somkiat Chantra ini artinya dengan kehadiran Liberty Media dan kemudian istilahnya sebenarnya kode kerasnya itu pada saat Thailand menjadi ronde pertama MotoGP musim depan. Aku tuh tadi pas Mas Joni bilang Chantra mengenal sekali Triumph dengan sasis Kalex. Kemarin, aku sempat dengar ada seseorang yang bilang pilihan yang bagus karena Chantra itu nggak pernah naik motor lain selain Honda. Wis, apaan Honda? Moto2 itu kan Triumph. Ya makanya nih One Make Race. Makanya. Terkenal orangnya, dia bilang gitu. Jadi bagus karena Chantra itu tidak pernah punya perbandingan, beda kayak Johan Zarco, ya kan udah pernah nyobain Ducati. Ini Moto2 men. Enggak, mau ngingetin aja kali aja lupa. Dari situ. Mau ngingetin aja, Moto2 itu mesinnya Triumph. One Make Engine. Dari sini. Mungkin salah ngomong. Ya, mungkin kalau saya sih melihat nanti aku bisikin motor orangnya. Saya sih lebih ke melihat bahwa ya sebuah hajatan akan sukses dan bisa menyerap penonton itu kalau ada local hero. Itu udah bukan udah pasti lah ya, itu. Jack Miller aja. Makanya tetap rame itu Phillip Island. Nah dengan kondisi tanda petik Liberty Media ini artinya dia berjudi memindahkan Thailand ke ronde pertama. Lalu siapa nih yang akan menjadi isinya trigger atau penarik agar penonton mau nonton, terutama penonton Thailand. Nah seandainya disodorkan Somkiat Chantra, udah bikin sejarah pembalap Thailand pertama yang ke MotoGP. Syukur-syukur alhamdulillah dia tampil bagus. Tampil di kandangnya sendiri yang ya waktu di Moto2 pun cukup luar biasa banget. Sayangnya memang kondisinya hujan waktu itu sehingga dia gagal. Itu keren banget sih dia pakai special helmet ya. Iya, dan lagi pula ini agak sedikit mulai mengemuka soal itu loh, Jang. Rumors yang katanya Dorna akan mengurangi pembalap yang ber-KTP Spanyol dan Italia. Karena itu lagi. Ini juga kayaknya jadi kayak semacam ada
kesinambungan gitu. Seandainya pembalap Asia cukup bagus, kenapa enggak lagi dibikin, mungkin ntar ada India dengan pembalap India, Indonesia dengan pembalap Indonesia yang notabene selalu, kalau ya jangankan gampang lah kalau kita nonton balapan tarkam nih, kalau pamannya sebut John, anak kampung sini main, siapa? Si U. Wah, oke kita dukung. Nah, ini bayangkan dengan skup nasional, ada seorang Chandra kemudian tampil di MotoGP, ya pasti orang Thailand akan berbondong-bondong mendukung, membela orang lokal hero-nya. Itu saya melihat seperti itu. Benar. Nah, berarti sebetulnya tinggal Prima Pramagya Yamaha aja nih gitu ya. Kita juga udah tahu ya, tinggal Miguel Oliveira sama Jack Miller lah ya. Dan lucunya Jack Miller sampai bikin itu yang bikin What's kuis. Inside the Box? Orang udah kosong terus, loh kok nggak ada kontrak sih? Apakah ini kontrak 2025? Iya, dalam itu. Aduh, dark jokes karena ya kan. Nah, terus ada informasi lagi tentang Brno yang akhirnya kembali ke kalender MotoGP mulai tahun 2025. Betul. Jadi ini udah absen 4 tahun dan ini mendapatkan respon yang sangat besar dan sangat menyenangkan dari semua orang karena katanya ini adalah sirkuit klasik yang memang harusnya ada di agenda MotoGP gitu ya harusnya. Setuju. Terus ada satu kabar yang sebenarnya aku bikin deg-degan. Apa tuh? Taka Nakagami. Iya. Kan dia habis mengumumkan pensiun, dia bilang dong, iya jadi kan karena aku berbahasa Jepang, aku orang Jepang, jadi aku bisa ngomong langsung sama teknisi-teknisi di atau Jepang. insinyur Jepang, betul. Jadi jurnalis-jurnalis itu pada ngapain coba? Mereka tuh pada kaget. Lah selama ini emang gimana? Ya, baru terbuka nih, kalau misal kalian juga nanya kenapa sih Mas Joni, Mbak Lucy kok Honda ini kayak stuck. Iya. Karena memang ternyata tidak ada komunikasi langsung antara tim yang ada di Eropa sama yang di Jepang. Yang mana itu sebenarnya terjadi juga di Yamaha. Sama aja. Tuh. Tapi ternyata Honda tuh lebih parah lagi. Makanya semua, kok bisa sih? Tapi ada satu input dan insight yang menarik. Iya. Ada jurnalis yang nanya kan, kok bisa di tahun 2024 lu nggak mikir ke situ gitu. Terus Peter Bom menjawab, itu sama aja kayak lo nanya ke orang, kenapa sih itu agamanya Muslim? Iya. Ya kan? Ya emang itu cara bekerjanya Jepang. Siap. Jadi sulit untuk dirubah. Iya. Nah, ada satu news flash yang aku mau tanya sama Mas Joni untuk menutup. Kan kemarin aku bikin konten tuh. Iya. Di Reel sama ada di TikTok juga tentang Mandalika. Nah, lepas dulu kacamatanya. Takut ini berkuah. Jadi gini. Ini aku tuh kemarin bikin konten langsung viral kan karena memang ada kemungkinan katanya akan dibatalkan. Betul. Terancam batal lah masalahnya gitu. Karena belum bayar hosting fee 231 miliar. Betul. Nah, yang menarik adalah sebenarnya ini sih udah pasti jadi. Pasti. Pak Haji Edi udah bilang. Iya. Mbak Lucy jadi kok. Oke, kalau Pak Haji bilang. Betul. Jadilah gitu ya. Ordal tuh. Ordal tuh. Soalnya dia bilang Mbak Lucy pasti jadi. Oke, siap. Kalau Pak Haji Edi udah bilang jadi, pasti jadi. Tapi masalahnya adalah yang aku ingin bertanya ke Mas Joni, ini kan sebuah event tahunan yang udah pasti tahu terselenggara. Kita aja udah tahu nih. Kemarin udah keluar kalender testing. Iya. Professional calendar udah tahu. Masa iya kita nggak tahu budgetnya yang mesti disiapin berapa? Terus bagi-bagiannya gimana? Jadi tahun 2022 yang penyelenggaraan pertama full ditanggung sama negara, pemerintah pusat. Karena kan memang itu politis banget ya, gitu. Jadi pencitraan kakak. Terus yang 2023 kemarin itu dibantu sama Kemenparekraf. Nah, dari harusnya pusat juga sebenarnya. Dari pusat juga. Tapi jadi sebenarnya ada ITDC, ada NTB, sama ada ya dari pemerintah pusat ya Kemenparekraf gitu sebenarnya. Dari kementerian. Tahun ini nggak tahu, bahkan pejabat gubernur sementaranya Pak Hasanuddin dari NTB dia bilangnya nggak tahu juga sih ya Kemenparekraf nih punya budget apa enggak. What? Gimana sih Mas Joni sebenarnya jadi, bukan pertanyaannya jadi atau nggak jadi ya? Tapi ini ke depannya ya sebenarnya itu tadi sebenarnya terjadi miskomunikasi atau ini bukan ya kalau mungkin zaman dulu yang terpusat ini ada bagusnya benar dari pusat langsung turun ke provinsi. Nah ini problemnya kan itu tadi problem di kita itu adalah istilahnya otonomi daerah ini agak sedikit menafikan bahwa kondisi tanggung jawab seandainya ada event, misalkan ini event kreasi dari pusat meminta event sih bahasa London ya, get event. Jadi pada saat diselenggarakan di NTB, ini kan memang dari pusat. Iya benar. Nah kemudian baru istilahnya diturunkan dan problemnya adalah lagi-lagi apa? Terlalu apa ya? Kalau boleh dibilang tuh segala macam ini kemarin-kemarin kan berbau
banyak politisasinya, baik dari pusat, baik dari daerah, dan bahkan di provinsi sendiri. Provinsi sendiri melihat bahwa ya dengan apa ya, kalau kasarnya melihat adanya event besar, ini langsung berpikirnya apa? Cuan, PAD. Padahal kan tidak serta-merta harus langsung seperti itu. Nggak. Nah ini yang mungkin ada kaitannya dengan kenapa sih harus instan? Kenapa nggak berproses dulu gitu loh? Karena kalau Mas Joni udah bilang minggu lalu ya. Minggu lalu artinya proses. Nah dari sini sebenarnya sadar juga nih bahwa si NTB nantinya mungkin dengan sistem otonomi daerah ini akan bisa istilahnya melakukan apa ya? Segala sesuatunya secara mandiri. Nah problemnya lah selama 2-3 tahun terakhir ini kan masih di support terus. Pusat, nah giliran ya kasihan juga sih Pemprov NTB-nya sebetulnya. Betul. Nah mungkin entah omongannya seperti apa. Mungkin kesannya kan bahwa rencananya Mandalika ini akan long term project. Katanya udah 10 tahun kontraknya. Betul. Lah dipikir 10 tahun ini ya kalau di luar itu biasa kalau mamanya ya kontrak 10 tahun itu hosting fee-nya udah langsung include ya. Iya. Nah ini kita nggak tahu nih omongan antara pihak pusat. Harusnya udah ada semacam deposit gitu. Betul, ya untuk mengamankan. Itu mengamankan seperti ini. Nah, makanya kemudian lagi-lagi nih kan ini tahun politik nih Jeng. Lagi pilkada. Yang pilkada yang mungkin incumbent-nya nggak jadi kepilih, yang notabene sebenarnya tanggung jawab itu dari incumbent-nya lagi sibuk mungkin ini tidak tersampaikan kepada PJS-nya. Sebenarnya ini yang jadi karut marut, bukan soal belum bayar mungkin di dalam apa perjanjiannya itu udah tercover. Jadi sehingga muncullah ya kadang-kadang kan mungkin dia masih mikirin macam-macam beresin politik atau apa mau pilkada terus ditanya pertanyaan ini. Wah kayaknya nggak jadi. Lah nggak mungkin juga ya buset udah tinggal bulan depan tiba-tiba seenaknya gara-gara belum bayar hosting fee harus gagal, kayaknya enggak. Soalnya Royal VIP Box dengar-dengar nih gitu. Kan? Udah di-booking, terjualnya mah aku nggak tahu, cuman udah diminta sama rombongan presiden sekarang dan presiden terpilih. Ya artinya kalau mama sampai udah datang semua ternyata donor langsung batal, itu pasti sangat menampar citra Indonesia di mata dunia. Singkat aja nih Mas Joni, sebelum kita tutup news flashnya, Superbike udah bubar jalan nih di Mandalika. Iya. Kalau ini akan terus-terusan kayak gini, Mas Joni khawatir nggak sih ini tentang sustainability diadakannya MotoGP di Indonesia ini bisa mengancam nggak sebetulnya? Pasti Jeng, masalahnya ini urusan internal gitu, nggak usah diekspos. Kalaupun mamanya mau urusannya, jangan bicara ke media dulu, omongin dulu ke pihak terkait, agar istilahnya, ya ini kan bawa nama Indonesia, emang digelar di NTB, tapi ntar yang kedengarannya Indonesia. Ya kalau tanya orang, ya jurnalis luar negeri, kalau pamannya NTB di mana? Nggak tahu, tapi ini MotoGP Indonesia, udah. Dan kalau sampai kejadian, wah malu banget. Udah sih sekarang kita lagi, ya sebenarnya kan lagi tertatih-tatih untuk meneruskan MotoGP. Kabar yang tidak, ya saya bilang tidak mengenakan. Kita kalah sama Thailand malah menjadi ronde pembuka. Sampai jadi inget nih pada saat ya CEO Sepang Malaysia saat itu Razali Razali ya pada saat Indonesia ingin membuat sirkuit Mandalika, itu Mandalika tidak dijadikan ancaman loh buat Sepang. Tapi dia malah mikir, saya justru malah melihat Buriram. Yang waktu itu Buriram belum punya potensi apa-apa, yang super baik ternyata apa yang dikatakan Razali benar kenyataannya. Malah sekarang Thailand menjadi ronde pertama, Malaysia pun mengurut dada itu melihat, waduh. Iya, karena ini plot twist gitu kan. Betul. Nah, ini sekarang kita potong dulu. Siap. Masih banyak yang pengen dibahas, terutama tentang race-nya. Tapi bentar, kita akan mulai dulu dari kualifikasinya, hari Jumatnya kayak apa. Betul. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Pedok Talk. Kembali lagi di Pedok Talk, kita mau pesan dulu nih ngomong-ngomong. Kita sekarang tuh lagi di Holy Cow Steakhouse by Chef Alfit nih. Kita mau pesan makanan dulu ya Mas Joni. Karena gini, banyak banget soalnya yang komen. Mas Joni tuh kalau lagi syutingnya bukan di studio gitu ya, kok lebih lepas. Katanya makanannya terjamin gitu. Mas aku mau pesen dulu ya. Terima kasih. Mas Joni aku pesenin boleh? Boleh. Makan daging atau ikan? Ikan deh. Ya, dia makannya ikan. Daging Terima kasih, Mas. Iya, kolesterol, banget. Tapi nggak apa-apa dong. Sering-seringnya daging, tapi ya rekomendasinya jangan dong. Harus dietnya apa? Diet. Jadi ini tuh lokasinya di Walter. Nah, jadi disinilah tempatnya. Mas, kalau aku mau wagyu dong. Gitu. Wagyu yang sirloin, tingkat kematangannya medium, pakai French fries. Sausnya mushroom. Mas Joni?
Ikan ada salmon. Mana Mbak? Ada ikan, ada ayam. Salmon ada kan? Ada salmon. Salmon steak. aja. Ya udah. Salmon steak. Salmon steak ya. Iya. Oke, minumnya aku air mineral yang nggak dingin Mas Joni. Air mineral nggak dingin juga. Mineral dingin 2. Terlalu. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih. Untuk Bapak, kentangnya apa? Kentangnya mashed potato atau Mashed potato. mashed potato. Terima kasih. Sausnya mushroom atau barbecue? Mushroom deh. Mushroom. Kan laki-laki, Mas. Sayurannya Mushroom. masih buncis dan jagung, ada tambah sedis, bayam, penaseras 3.000. Bayam boleh Mas? Bayam Ya. boleh. Thank you Mas. Popeye. Wih, spinach. Terus tiga memakai bawang bombay goreng. Boleh. Ada lagi. Udah, itu aja Mas. Thank you Mas. Saya ulang lagi. Boleh? Uyusir lainnya yang marbling 45 medium, mushroom, fresh bayam, pakai Iya. onion, salmon sticknya bapak, well done mushroom, mashed potato, bayam. Iya, betul. Minumnya mineral nggak dingin 2. Thank Iya. you Terima Mas. kasih pesanannya Bu ya. Terima Sekarang kasih. sudah diinput, bisa 3 saat diganti. Thank you. Iya. Nah, jadi salah satu yang menjadi sorotan di Aragon ini adalah karena udah lama nggak di Udah, sini, jadi iya. nggak ada data ya. Betul. Setahun nggak ada tuh anggapannya udah lama karena nggak ada Setuju. data. Iya. Terus baru di aspal ulang. Aspal ulang. Nah, tadinya aku mikirnya Mas Doni, kalau di aspal ulang harusnya gripnya bagus banget dong. Betul. Tapi ternyata malah low grip. Betul. Terus udah gitu kotor, Iya. dirty. Itu. Kalau kita di sini dibilang sirkuitnya dirty marah. Marah. Padahal memang ya Jadi ya itulah sebenarnya hampir mirip dengan Mandalika. persis. Iya kan? Cuman kalau Mandalika itu karakter pengaspalannya itu agak awalnya yang pertama Iya, itu sebelum di kasar renov banget. sama Jarno Jafeli Iya, kan. agak kasar sehingga sebenarnya itu lebih ngegrip. Nah, Iya. kemarin itu yang Aragon ini lebih rapat. Terlalu halus katanya. Betul, malah. kalau rapat jadi licin dan ini untuk ban itu bisa panasnya cepet panas. Oh. Dan problemnya itu tadi agak keluar keluar minyak. Keluar minyak. Betul. Iya, itu persis sama kayak Mandalika sih sebetulnya ya. Betul. Nah, katanya Mas Joni. Level 2 tuh. Nah, tapi ternyata semua orang juga lagi mikir-mikir gitu ya. Siapa yang kira-kira di Aragon? Kita aja bikin prediksinya wah kayaknya Ducati nih. Betul. Tapi lebih ke Pecco sama Jorge Martin. Heeh. Kalau Marc Marquez, sebenarnya Mas Joni juga yakinnya Marc Marquez tuh kayak bisa menjadi kemenangan pertama nih di Iya, sini. Ingat gak sih Mas Joni betul. bilang kayak gitu. Tapi di satu sisi kalau aku ngelihatnya kayak kemarin deh gitu waktu di Austria. Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan Oleh Marc Marquez. Marc Marquez dan timnya. Karena itu Betul. ya apa ya menurut aku handicap sebuah tim satelit. Iya. Karena orangnya nggak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Terus ya mekaniknya nggak sebanyak kalau tim Betul. pabrikan. Jadi ada aja tuh kesalahan-kesalahan kecil Iya. yang karena keterbatasan Setuju. dari tim satelit. Setuju. Tapi ternyata dari hari Jumat dia juga udah gaspol. Iya. Buset. Jadi saya melihat ya lebih ke memang seorang kemampuan Marc Marquez yang di atas pembalap lainnya. Iya sih emang. Karena pembalap-pembalap lainnya itu kan yang sekarang ini jebolannya ya masih angkatan 2010 Iya. ke bawah kan, 2019 baru pada naik MotoGP. Dan dari sini Marc Marquez itu udah mulai merawanin Aragon itu dari 2013 jam 2010 Iya, malah bener. dari mulai dia Emang Moto2. rekornya dia paling bagus, Rekornya 6 paling kali banyak, menang kan? di 6 sini? kali menang. Terus juga dia pole position untuk di Iya. MotoGP sampai 5 kali dan bahkan kemarin itu dengan kemarin dia menang itu berarti 4 kali pole dan menang. Artinya dia udah punya gambaran. Dan satu hal lagi itu jam ini sirkuit ngiri itu udah cepok seorang Marco Bezzecchi aja. Anjir, Marc Marquez tuh kalau ketinggungan kiri lebih kenceng daripada Iya. Ducati yang lain. Dari Terutama di Aragon yang ini Mas Joni, maaf aku potong kan ada yang reverse corner ya kalau nggak salah ya. Jadi ada yang kayak ngebalik yang gitu. kayak corkscrew. Iya, corkscrew. Yang menuju tikungan yang atas nama dia sendiri. Iya. Nah itu emang dia paling jago di situ. Betul. Padahal yang lain kayak kerepotan kan. Satu itu dan kalau kita melihat ini memang dia kemampuan adaptasi dengan kita tahu bahwa Michelin ini dengan Aragon baru di aspal, dia tidak punya pengetesan Data, ini, betul. benar-benar dia istilahnya juga mengalokasikan bannya ya dengan data yang dikalkulasikan via komputer gitu, bukan real. Iya. Dan Maka- mereka bilang kok mengaku ya gitu bahwa ibaratnya tuh kita race ke sini itu benar-benar yang nggak tahu apa-apa. Betul. Jadi kayak tutup mata Betul. gitu. Dia juga bilang kita nggak ada datanya soalnya. Jadi apalagi di ban belakang itu yang awalnya kan sebenarnya aturan dari Dorna itu ban belakang harus 2. Iya benar. Ini dia memberikan 3, hard, medium, soft. Soft. Nah dari semua ini pembalap tuh ya sadar untuk hard nggak mungkin. Makanya kemarin tuh Ada pakai soft kan? medium dan soft yang terpilih. Oke. Nah pada saat soft ya ini dia. Berantakan. Semua berantakan cuma Marquez seorang. Kita ingat Marquez itu memang sangat jago dalam mengatur tingkat keausan ban dan
Kita ingat nggak pada saat dia dulu ada kasus, pakai ban goib. Iya. Itu bukan ban Bikin goib. juga kita di sini kontennya, Yolika Walter ini. Betul, tapi Iya. dia itu punya kemampuan untuk istilahnya mengekstrak bahwa ban yang dia lakukan ini seperti apa. Dan lagi-lagi ini aspal baru, saat kondisi yang tidak bisa diprediksi, sulit ditebak, emang Marc Marquez yang paling bisa istilahnya ya berada di atas, dan itu dibuktikan dia sampai mecahin rekor loh, Jeng. Dibilangnya tuh ini universe-nya beda lah kalau Marc Marquez. Betul. Ya kan? Jadi boleh dikatakan tuh kemarin sebenarnya ya saya sampai bilang bahwa Marc Marquez kemarin itu sebenarnya coba untuk menenangkan diri gitu, bahwa sebenarnya pada tanya lu bisa menang dong. Oh gue pasti kalau mamanya mungkin anak zaman now pasti bilang iya gue bisa. Cuman kan Marc Marquez sadar bahwa dia dalam radar gara-gara kemarin gagal, makanya dia kemarin tuh asli biasa aja, cool, tenang, dan bahkan ya saya melihat dari matanya tuh berbinar banget, dan setiap ya kalau mamanya mungkin ada yang mengikuti semua wawancara dengan Marc Marquez, itu ada kosakata yang selalu diulang-ulang dari mulai press conference kami, super good. Super good. Iya, I feel super good. Super good itu kalau mau dihitung ada kali 1000 kali gitu aja. Super good itu super good. Tapi memang dia tuh pokoknya di sesi hari Jumat ya, pedokru dia itu tercepat. Betul. FP1 paling cepat, practice paling cepat, FP2 paling cepat. Dan pecah rekor yang pertama 1:45. Yoi. 8:01 itu di luar dugaan. Jadi. Makanya saya pikir di besoknya, wah bakal makin kenceng. Ternyata malam ya cuaca hujan gede. Nah, jadi kita langsung masuk ke kualifikasi nih, dan bukan cuma di sesi Jumat aja sampai ke free practice 2 di hari Sabtu paginya, tapi kualifikasi juga Marc Marquez pole position. Udah gila emang, ya kan? Nah, ini adalah starting grid-nya pedokru yang pasti paling depan Marc Marquez, Pedro Acosta dan Pecco Bagnaia. Nah, sebenarnya semua orang udah mikirnya nggak apa-apa lah, Pecco masih di front row. Kita langsung masuk nih Mas Joni ke sprint race-nya. Ya. Nah, di sprint race-nya Pecco Bagnaia yang paling mencuri perhatian karena startnya jelek banget. Betul. Jadi gini, sebelum race aku tuh dengar Nardosi bilang kan gitu, Pecco ini berada di bagian yang paling kotor nih di kotor, bukan ini. Ada sampah atau apa, bukan ya? Bukan jadi ada botol. Jadi botol karena plastik ya. Jadi modelnya tuh kalau aspal baru kemudian digerus ban, itu akan ada istilahnya kelupasan ban. Iya. Nah, kelupasan ban ini biasanya ya udah berserakan begitu aja. Nah, ini kondisinya kalau dilibas ini sangat berbahaya, bikin licin, bikin tidak kehilangan grip, bahkan untuk pengereman pun sangat menyulitkan. Nah, makanya itu yang dilakukan oleh Tardoji, dia ada di sisi paling kiri, sementara nikung ke kiri. Nah, Marc Marquez itu racing line banget. Benar. Dan Pedro Acosta juga tinggal ngikut aja. Nah, hasil kemarin ya dengan kondisi aspal yang baru dan grip belakangnya tuh kemarin tuh sebenarnya kalau umpamanya suhunya lebih panas, kemudian tidak terjadi hujan, artinya pure kering gitu. Itu si aspal benar-benar sudah bisa memadai, artinya harusnya sangat mantap. Tidak akan kejadian Pecco gesot-gesot kayak begitu. Jadi kalau pas kalian lihat nih, pas lagi open throttle, pas mau start, itu kan harus punya momentum kan gitu. Jadi emang harus bener-bener ngegrip gitu. Nah ini tuh nggak ada, makanya kalau misal kalian lihat Pecco tuh pas lagi sprint tuh bener-bener yang ke kiri gitu kan. Ke kiri, ke kanan, jadi dia susah banget untuk mengendalikan. Akhirnya karena udah nggak ada momentum, susah banget akhirnya. Nah akhirnya Again, semi Grand Slam karena hari Sabtu menjadi milik Marc Marquez, tampil begitu dikdaya gitu ya, nggak ada lawannya. Tidak ada lawan. Bahkan Jorge Martin yang pakai GP24 nggak bisa ngejar juga. Jadi dia benar-benar pure di sini yang Mas Joni bilang pakai skill yang di atas rata-rata GP23 loh. Yang mana sebetulnya GP23 itu memang nggak ada upgrade apa-apa. Tapi itu ada jawabannya juga. Nah, jadi posisi pertama Marc Marquez, Martin di P2 dan juga Pedro Acosta di P3. Nah, yang paling jadi highlights kalau buat aku di sprint kemarin adalah Deja Vu. 2022 The Decider yang sebenarnya nggak decider amat ya. Pecco tuh saking kerepotannya bisa fight sama Fabio Quartararo. Mungkin melorot. Iya kan? Turun. Kurang kenceng karet celananya tuh. Oh ya, ibarat kaos kaki anak SD ya. Karetnya udah nggak bisa nanjak lagi, harus dipakein karet tambahan. Nah tapi sampai bahkan Fabio Quartararo aja berhasil overtake Pecco Bagnaia, M1 yang lagi busuk banget. GP24 tuh lagi bagus-bagusnya gitu. Itu bener-bener Pecco, jadi begitu ditanya kenapa, jadi emang dia front end feel-nya nggak ada. Ya kan? Makanya begitu dia mau belok tuh rasanya kayak mau jatuh terus. Nah ini sebetulnya diamini juga sama
Maverick Viñales yang dia bilang, gue nggak bisa. Setuju. Di saat mau leaning, jadi pas belok kan ada lean angle-nya tuh ya. Dia tuh kayak pengen low side mulu. Ya, sampai akhirnya Alex Espargaro kan jadi korban. Iya. Dia lupa ngerem apa gimana? Betul. Tapi memang kesulitan seperti itu. Problemnya adalah ya seandainya ini mungkin kalau pamannya mau diaspal ulang oke. Tapi ya hujannya itu loh. Makanya ini di luar dugaan. Kalau pamannya mungkin boleh ngetes ya silakan. Tapi memang selain aspal baru, cuaca kemarin tuh luar biasa di luar dugaan. Sebenarnya kita nggak bisa 100% menyalahkan Michelin juga karena sebetulnya ini efek cuaca sih sebenarnya. Nah, untuk penutup untuk di segmen sprint, kualifikasi dan lain-lain ini. Jadi ini ada sejarah baru yang tercetak nih loh Mas Joni. Ini first time ever 5 tim independen berada di top 5 sprint. Dan jadi ini kan sejarah pertama, baru pertama kali sprint di Aragon. Bener. Jadi ada Marc Marquez, ada Jorge Martin, Pedro Acosta, Alex Marquez dan Miguel Oliveira. Semuanya adalah tim independen. Tim satelit lah istilahnya. Tim satelit. Dan tim pabrikannya semua gigit jari. Jadi kemana-mana kita akan balik ngomongin tenang. Iya ya, ngomongin soal Alex Marquez dan Pecco Bagnaia. Ih deg-degan, pasti ini segmen yang ditunggu-tunggu ya kan. Tapi kalau kalian nunggu pembahasan Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia, kalau kita nungguin yang ini. Soalnya udah lapar guys, boleh kan? Terima kasih Mas. Nah ini aku Wagyu. Oke, siap. Terima kasih. Untuk yang sedang diet, untuk yang lagi pengen diet tapi nggak diet, ya kan? Nah jadi, makasih ya Mas. Jadi sebenarnya kalau di Holy Cow itu kalau kan ada adik-adik yang nggak tahu ya Holy Cow itu apa, ya. Jadi Holy Cow itu sebenarnya kan udah 14 tahun yang lalu bisnisnya. Jadi pertama kali tuh kita memang jualannya Wagyu sirloin ini Mas Joni. Ini the first menu. Tapi ini kan udah ada sekarang ada fried onionnya segala macam gitu-gitu. Nah, tapi tuh dulu kita tuh jualannya ini. Jadi kita tuh yang pertama kali memperkenalkan Wagyu steak dengan harga yang terjangkau. Bukan murah. Jadi kalau misalnya kalian taunya, Holy Cow tuh bukannya katanya jual steak murah, terus lihat menunya apa nih mahal. Masalahnya kalau misalnya pesen Wagyu, kalian bandingin sama di restoran Mas Joni, itu bisa 400, nggak ada yang sekarang malah 900 ribu kali. Juta, betul. Benar, sementara sekarang tuh cuma 100 ribuan gitu di sini. Jadi itu alasannya kenapa kalian harus makan di Holy Cow. Nah tapi ini kalau Wagyu itu kan daging yang lembut, tapi memang karena sapinya tuh jenisnya beda. Banget. Kalau soalnya ada yang kayak dagingnya lembut, tapi daging yang di treatment yang sebetulnya juga itu aman sih dikonsumsi. Selama kalian tahu sumbernya dari mana. Kan kayak ada daging meltik gitu-gitu tuh. Kan suka banyak yang, tapi daging meltik nggak sehat. Cek dulu meltiknya dari mana gitu. Jadi kalau yang benar tuh emang bahan yang digunakan sebenarnya aman kok gitu. Tapi kalau pengen yang natural lembutnya Wagyu lah udah. Emang sapinya udah enak. Jadi udah nggak usah diapa-apain gitu. Nah, jadi sekarang sebelum kita makan, Mas Joni, kita ngomongin soal starting grade-nya dulu nih. Yang kemarin ya. Starting grade mah sama lah ya kemarin gitu ya. Betul. Tapi lagi-lagi yang mau aku bahas, punten, adalah si Pecco. Jadi kan pertama kemarin itu, oh iya Mas minta cutlery-nya boleh, thank you. Itu Pedro. Pedro ya. Gue benerin loh. Jadi sebenarnya yang harus aku kemarin tuh saking karena kondisi track memang tidak ideal. Betul. Jadi sejak hari Sabtu selesai sesi semua, makasih ya Mas. Sesi hari Sabtu selesai. Keluarlah tuh truk buat ngebersihin, ya kan? Jadi disikat segala macam. Malamnya hujan lagi guys, ternyata. Itu ngebawa debu-debu lagi, tanah lagi, apa segala macam. Bahkan saat ronde race 2 Red Bull Rookies tuh kondisi wet race. Iya benar, benar. Dan sampai di Moto3 aja itu masih drying track ya kan? Aku juga nonton dan juga. sampai yang warm up aja kan kondisi balap basah. Sampai Marc Marquez nggak ikutan tuh. Benar, cuman 1 atau 2 lap gitu sudah gitu ya. Nah, pas di warm up jadi jadwalnya tuh berubah gitu. Warm up dimulai 5 menit lebih awal, ditambah ada sesi praktis gitu untuk latihan start. Di situ ribet, kalian tahu nggak? Jadi Tardozzi lah semua tuh gitu kan. Sini terus Pecco macet pula whole shotnya. Jadi ada tuh satu video yang Pecco tuh gitu-gitu ya. Jadi kayak dia kesel juga gitu. Gue suruh kemana sih? Maksudnya Tardozzi, lu latihan startnya di tempat lu di starting grid. Jangan asal, jangan di mana aja. Sementara Pecco mungkin dia nangkapnya ya udah pokoknya latihan start kan gitu. Tapi Tardozzi ada benernya sih. Ya benar. Tardozzi tuh ya briefnya nggak pas lah gitu. Jadi
Ya enggak, karena di posisi lu di P3 itu adalah yang paling kotor. Jadi lu latihannya di situ, jangan random. Betul. Pegang. Mulai dari situ aku udah ada sesuatu nih. Iya. Mulai nggak cuneng nih gitu kan. Baik dua-duanya gitu. Nah, terus akhirnya di situ kita lihat mulai ke race-nya. Kejadian lagi bener. Meskipun tidak separah waktu di sprint. Ya kan? Sampai itu bener-bener 2 kali goyangan lah. Goyang Inul ngebor juga kalah. Iya. Tapi dan akhirnya benar, Peko nggak dapat momentum lagi. Melorot lagi meskipun tidak separah waktu terjadi seperti di sprint. Tapi Marc Marquez dong. Gila. Udah puts the hammer down. Kagak ada lawannya. Martin saya nggak ada lawan, kalau kata iklan dulu sih, saya nggak ada lawan, langsung ngacir. Dan memang ngomongin soal lean angle yang tadi kita sempat bahas di segmen sebelumnya, Peko Bagnaia aja bilang gitu, gila Marc Marquez tuh bisa melakukan lean angle, cuma dia yang bisa. Jadi kondisi track yang susah ini itu, bukan cuma dialami sama Peko loh. Semua rider ngalamin, termasuk Marc Marquez juga. Tapi dia punya skill yang berbeda. Sampai lean angle-nya itu dia bisa ngakalin dengan riding style-nya dia. Nah, Mas Joni bisa cerita nggak sih ini maksudnya gimana yang Jadi satu hal memang kelebihan Marc Marquez digabung dengan sirkuit Aragon yang kebanyakan kiri. Ini benar-benar kayak semacam udah kayak ketemu jodohnya gitu loh, Marc Marquez dengan Gemma Pinto. Nah itu, Marc Marquez ketemu Gemma Pinto lah, tidak ada urusan 10 ke kiri, ya dia cuma tinggal antisipasi ke kanan. Makanya pada kemarin itu dia sempat bilang bahwa dia pun sebenarnya punya masalah, tapi melihat dengan gap yang cukup jauh dari Martin, dia tidak ambil pusing karena gue udah punya istilahnya strategi khusus kalau sampai Martin mendekati gue. Artinya sampai udah punya seperti itu, Jeng. Bahkan dia udah punya backup plan. Kalau sampai Martin ngedeket, udah ada tahu. Ya mau ngeluarin jurus apa lagi, udah punya. Jadi saya rasa bukan, itu kan, bukan. Tapi memang Marc Marquez ini skillnya di atas semua pembalap yang lain. Itu. Dan kedua, bahwa mungkin kalau, saya sempat berpikir, ini kalau pemainnya bukan Aragon, lain cerita. Misalkan langsung ke Misano gitu, kondisinya pasti akan susah. Ini karena ini Aragon. Dan kalaupun pemainnya bukan ke kiri lagi, ini akan lain cerita. Dan dari situ saya melihat bahwa ini kenapa Marc Marquez saya yakin bisa menang untuk pertama kalinya bersama Ducati. Setelah 1043 hari dia berpuasa, terakhir itu menangnya di Emilia Romagna 2021 ya? Betul, itu pun karena dia ronde berikutnya mestinya dia menangan, main latihan enduro, di Popoya lagi, cedera lagi. Benar, tapi memang ini kemenangan yang sangat manis buat Marc Marquez. Sebenarnya kalau dibilang fight-nya ada atau enggak, ya kemarin tuh enggak sih, gitu, enggak seanget berita-berita di samping-sampingnya gitu, benar ya gitu. Jadi Marc Marquez membukukan kemenangan lagi akhirnya setelah 1043 hari. Iya. 60. Gila ya. Betul. Tapi kan maksudnya gini, kita melihat dia tuh perjuangannya luar biasa, operasinya banyak, sampai dia mempertimbangkan dia mau pensiun, berpisah sama Honda yang membesarkan namanya, putus kontrak, 15 juta katanya bayarnya. Makanya gede ya, sampai makanya Honda juga ngepost gitu. Iya. Congratulations, ya dong. Luka, ya kan? Bukan hanya semata-mata manis, gitu. ya kan? Luka tapi tak berdarah gitu. Luka tanpa darah gitu ya. Harusnya kamu sama aku bahagianya sayang, tapi kamu mendukati. Tapi Marc Marquez sebagai seseorang yang di tim pabrikan bergengsi, Jepang, pabrikan paling kaya mungkin gitu ya. Tapi dia berani untuk mengambil keputusan, oke, gue nggak bisa lagi nih sama Honda, pindah dia ke Gresini Ducati. Makanya dia juga berterima kasih banget sama Nadia Padovani gitu, karena memberikan lifeline gitu kan. Saya pengennya dia tetap bertahan di Gresini. Malah pindah ke pabrikan. Adminnya lebih asik loh. Makanya udah gitu, lihat deh. Caper. Saya takutnya dengan nanti dia ke pabrikan lagi, tensinya makin besar lagi. Nah selama ini kan lihat dong, Gresini dia bisa joget. Mana pernah di Yamaha kalau nggak di Honda, mana pernah kalau nggak disuruh-suruh. Ini joget kemarin bener-bener istilahnya susah senang. Dari roman mukanya tuh bener-bener real Marc Marquez. Karena gitu itu kelebihannya berada di tim satelit. Jadi kemarin kan aku sempat nge-post tuh, ya kan, Putro tuh bilang pas dia menang di sprint kan, aku bilang makanya kalau mau pasang iklan jadi fan sponsorship
di sini tempatnya, karena nanti di Ducati Lenovo nggak bisa. Dan Marc Marquez itu pasti akan menjadi sosok yang berbeda, betul. Ya kan? Putra bilang gini, masuk jualannya gitu. Oh, tentu. Aku kan opportunistik, ya kan? Gitu. Nah, dan ini adalah yang terjadi di race kemarin. Nah, jadi ada Miguel Oliveira yang crash, Fabio Quartararo yang sangat impresif sebetulnya di sprint. Recovery-nya gila ya. Sayang tidak 17 loh dia startnya di sprint kemarin, terus finish di 9, tapi dia crash sampai belum selesai race dia udah masuk ke media scrum. Nonton di situ. Terus dia gitu, jadi dia bilang memang layak Marc Marquez untuk menang. Ya dia curhat di situ. Karena padahal race-nya belum kelar. Terus, nah ini yang mesti kita bahas ya. Soal Marc Marquez udah pokoknya dia benar-benar di level yang sangat berbeda. Marc Marquez, kita padamu pokoknya. Super Marc, you are definitely back. Soal Alex Marquez dan Pecco Bagnaia. Nah, ini sebetulnya udah keluar juga biar nggak ribut. Betul. Film Stewart panel sudah memberikan keputusan. Nih aku bacain ya, tidak guys. Apa-apalah, itu benar-benar pure racing incident. Enggak, benar. Jadi the incident between Bagnaia and Marquez on lap 18 turn 13 was placed under investigation and reviewed after the race. Nah, akhirnya sebenarnya memang itu benar-benar murni racing incident biasa. Jadi dan ini kondisinya diperburuk dengan kondisi yang low grip. Jadi memang dua-duanya udah nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa menghindari kejadian itu. Tapi sebetulnya banyak yang bilang Pecco maksa, Pecco udah cuman gapnya dikit, maksain masuk. Terus Alex Marquez juga salah, apalagi Marco Bezzecchi emosi banget tuh dia, ya kan? Dia nggak lihat apa sengaja nih. Wah, kalau Mas Joni ngelihatnya bagaimana? Jadi kalau saya melihat sebenarnya untuk sekali berpembalap MotoGP itu udah paling patokannya adalah pitboard. Kalau kita melihat kan dari catatan layar TV itu, catatan waktu Pecco ke Marc Marquez itu makin mendekat. Nah, di saat Alex Marquez itu melakukan kesalahan di tikungan 12 sebelum masuk 13, dia melebar. Sebenarnya dia harus sadar bahwa dengan gue melebar, berarti ini memberikan advantage kepada pembalap belakang gue, yaitu Pecco untuk masuk. Dan itu dilakukan oleh Pecco. Dan itu clean overtake. Clean overtake. Karena kalau kita melihat dari kejadian tabrakan itu, mestinya setelah, ya itu udah kelihatan kok lawang Pecco ditabrak kakinya. Jadi dan bukan, Pecco tuh posisinya udah di depan. Udah di depan, artinya ya secara, ini agak berbeda dengan insiden Marc Marquez dengan Pecco di Portugal ya, yang benar-benar itu berdua berdampingan. Ya benar, itu susah tuh. Betul, tidak bisa kelihatan, ya fair, karena agak, ini enggak, ini udah setengah body kok, udah di depan. Ya mestinya kalau mamanya istilahnya nih, kalau mamanya, ya kalau bareng-barengan bolehlah Alex Marquez tetap memelintir gas kan. Ini udah di depan. Masih digas juga, ya efeknya apa? Ya udah. Nyenggol dengan kondisi Pecco Bagnaia yang rebah banget dan bahkan sampai ketindihan. Untung tidak mengalami, ya amit-amit, tidak sampai ada patah tulang atau apa. Meskipun Pecco sempat emosional dan bilang dia sebenarnya kalau lihat datanya ada data telemetrinya. Nah, coba cerita Mas Jani. Dia bilang gimana? Dia buka gas lagi dengan kondisi bahwa dia udah di depan. Seandainya mungkin fair-fairan kata, kalau mamanya ya real gentleman, ya udah tutup aja dulu, ntar sikat di mana gitu. Jadi sebetulnya boleh aja pedok crew misalnya punya pendapat, Pecco maksa segala macam. Satu, menurut aku kalau misalnya seorang rider itu melihat ada gap sedikit, mungkin itu prinsip semua rider, you make the move. Itu mau di F1, mau di MotoGP, semua begitu. Kalau lo ngeliat ada celah dikit, sikat. Emang begitu. Betul. Tapi sebetulnya siapa yang salah itu kalau menurut aku ya memang Alex Marquez, ya kan, maaf aja deh gitu. Dan ini sebetulnya bisa dibuktikan juga dengan yang tadi Pecco katakan gitu, bahwa sebetulnya lu kalau mau lihat aja telemetrinya nih. Mereka sama-sama Ducati, open jadinya. Kamu kan kelihatan datanya. Lain cerita kalau mamanya bukan sama pabrikan. Ya gitu. Benar, kalau misalnya beda pabrikan beda lagi gitu ya. Tapi ini kan udah kelihatan gitu. Nah, Alex Marqueznya juga dan menariknya Pecco malah bilang, malah Alex Marqueznya yang nggak mau ngomong sama gue. Ya kan gitu. Kenapa emang gitu? Padahal kalau dilihat dari datanya sebenarnya kan lo buka gas. Padahal gue udah di depan gitu sebetulnya. Nah balik lagi terserah. Tapi yang pasti ini memang setuju. Kondisinya ditambah lagi dengan low grip dari si Aragon ini. Jadi bikin makin sulit juga gitu ya mungkin. Jadi satu sisi Pecco yang tertatih-tatih, dia coba mengamankan, ya gue cuma berapa poinnya dari
Jorge Martin, sementara Alex Marquez kan lagi bucin-bucinnya nih buktiin gue bisa podium nih. Dia padahal emang nggak ngelawan Marc Marquez. Iya. Peko juga udah bilang dan target dia di hari Minggu kemarin itu adalah cuman pengen ngamanin poin doang, ya kan? Betul. Gitu. Jadi lawan gue bukan Marc Marquez kok, tapi Jorge Martin. Akhirnya udah deh dapat lagi podium yang sama. Marc Marquez, Jorge Martin, Pedro Acosta. Nah, baru boleh Pedro. Ya kan? Jadi kalau kita melihat jadi kayak mengingatkan ke 2015 gitu yang duel siapa. Udah jangan dibawa-bawa. Dia mah suka mancing. Aku udah bilang jangan dibawa-bawa. Tapi ya paling tidak juga ini menegaskan lagi nih bahwa rumors yang soal wah ntar Italia sama Spanyol dikurangi nih jatah pembalapnya, ini makin membuktikan bahwa ya nggak bisa lawang yang ngasih duel seru itu yang kalau nggak Spanyol Italia kompor. Nah ini adalah Riders Championship-nya, jadi sebelum kita sudahi ini dan kita harus makan, nanti makannya dingin gitu kan ya. Jorge Martin leading dengan 299 poin, gapnya 23 poin saja dengan Pecco Bagnaia. Marc Marquez gapnya 70 dari Jorge Martin, dia ada di posisi ketiga. Enea Bastianini ada di keempat, Pedro Acosta 5, Brad Binder 6, Viñales 7, Aleix Espargaro 8, Fabio Di Gia 9, dan Alex Marquez 10. Ngomong-ngomong Fabio Di Gia, Spartan juga dia. Makanya ada masih sakit banget loh. Betul. Dan setidaknya ini apresiasi, dan juga ya Ogura juga kemarin tampil juga setelah cedera. Dan satu hal lagi saya melihat bahwa bener apa yang sebenarnya kita bahas dari awal, Pecco Bagnaia itu sekarang bukan perkara dia mengejar juara dunia ketiga atau mengelawan dirinya sendiri, bukan, tapi ini sekarang lawan-lawannya tuh ya udah mulai bener-bener tidak ampun buat dia ya. Bagaimana di bawahnya ada Bastianini sama Marc Marquez ini bisa bikin kejutan di depannya. Masih ada 296 poin yang diperebutkan. Itu dia. Itu kata David Emmett. Betul. Dia tukang ngitungin poin. Betul. Ya kan, jadi next race-nya adalah, nah ini bisa dibilang semi back to back Misano. Jadi tanggal 6 sampai 8 September, terus jeda dulu seminggu, masih ada Misano test juga ya di situ ya. Terus habis itu baru ada race lagi di Misano lagi. Lanjut Mandalika. Sepekan, gitu. cuma sepekan doang. Ya kan? Nah ngomong-ngomong, aku tuh kan dari kemarin udah 3 minggu ya sebenarnya gue salah, nggak bawa-bawa. Jadi ini tuh aku beliin kalian yang pas kemarin di Misano, punya Mas Joni ada di mobil. Nih, jadi ini boleh dibuka nggak sih? Boleh ya? Boleh nggak? Boleh lah. Kan pengen ngelihat dalamnya, mau lihat dalamnya nggak? Biar nggak penisirin nggak penelusurin penasaran. Oh nggak, bisa aku lem lagi. Jadi ini tuh aku beli kemarin di WDW. Nah ini buat kalian. Jadi kalian kan abis nggak ada yang ngepost sih, heran deh. Kenapa sih, karena nggak ditunjukin ya? Ini aku sengaja beli yang size-nya all size. D, enggak. Oh D. D. M. Kenapa D? Karena Ducati. Tuh keren kan? Aku sengaja pilih yang ini. Jadi tadinya tuh ada gambarnya. Kok pakai K sih bukan pakai C? Oh enggak, bercanda. Kesel banget deh. Bercandaan bapak-bapak ini harus berhenti. Sumpah. Nih keren kan? Jadi ini kalau kalian mau, ini pokoknya akan aku keluarin sebelum Mandalika. Ini biar bisa aku kirim. Kalian bisa pakai di situ, oke? Tuh Ducati keren kan? Belakangnya tuh nggak ada apa-apa. Karena aku kalau apa-apa juga senengnya yang simple. Jadi supaya jadi nggak gimana-gimana banget gitu. Ada sih yang gambarnya Panigale apa gitu. Cuman menurut aku sih ini lebih cakep. Gitu buat kalian. Ini aku beli pakai uang aku sendiri loh. Ngomong-ngomong, ya kan? Aku belanja sendiri buat kalian. Jadi caranya gampang. Jadi kalian tinggal posting aja di Instagram aja deh gitu. Aku udah bikinin highlights juga. Jadi pokoknya kalian share episode ini. Nggak apa-apa deh kalau pada mau julitin aku, belain Pecco Bagnaia bukan Alex Marquez. Aku nggak apa-apa. Yang penting viral. Ya, terima kasih banyak Mas Joni. Kita akan ketemu lagi. Tentunya kita review minggu depan lah. Minggu depan meskipun libur kan kita? Masa libur kan besok ada balapan kan cuma sepekan. Ketemu Misano. Makanya kemarin banyak yang wah parah nggak masih bisa balapan kan ntar pekan depan. Katakan ya. Lupa tanggalan gue minggu depan ya. Minggu ini resmikan lagi. Makanya Misano gimana dong? Ya kalau saya sih lihat Misano ini kemarin udah akamsinya pada latihan mau nggak mau ini time to get even. Ini bener ya? Get even. Pecco Bagnaia. Bukan get even, bukan. Get even Pecco Bagnaia setelah hasil yang kurang memuaskan di Aragon. Udah gitu Pecco ya.
kalian tahu sendiri kan, dia tuh kalau udah sebel, Udah. pasti energi yang dikeluarin semua buat di Misano betul, ini. Dan ini kan betul. kampung halaman gitu ya. Itu dia. Nah, cuman memang itu tadi, Peko harus mewaspadai the all Italian ini yang akan jadi istilahnya batu kerikil-kerikilnya, lawan-lawannya ya anak-anak kampung situ juga. Iya, orang kemarin ngelewatin Morbidelli aja susah. Kemudian Sebastian ini yang mulai saya rasa akan bagus lagi. Gak ada teamwork loh di sini. Udah nggak ada. Ya udah kalau gitu kita akan ketemu lagi minggu depan. Siap. Minggu depan kita ajak Mas Joni kemana ya, ke Holy Rips yuk. Kita cobain restoran aku yang lain lagi, mau nggak? Ya, gitu. Boleh. Kita akan tour di restoran Holy Cow Group pokoknya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kalian suka sama konten ini. Kalau kalian nggak suka, kita akan tetap kembali lagi tahun depan, minggu depan. Jadi suka nggak suka, terima aja. Oke? Sampai ketemu lagi. Jangan lupa buat like dan subscribe. Oke? Bye.